Welcome to our channel. Salam pada semua pencipta Riak Sabda. Terima kasih atas ketersediaannya menggunakan waktu bersama dengan kami hari Minggu ini. Kita sudah di ke-26 Minggu biasa, dan dalam Injil ada pertanyaan, siapakah antara dua anak yang melakukan kehendak ayah? Ada ayah yang minta anak sulungnya pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Ia mengatakan ya, tetapi tidak pergi. Dan ketika ayah itu melihat anak keduanya, anak kedua itu berkata tidak. Tetapi ia menyesal dan kemudian ia pergi. Dalam konteks asli, ketika perumpamaan itu dikatakan oleh Yesus, audiensinya itu para Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, orang seperti begitu mungkin merasa bahwa mereka yang baik karena mereka melayani bait Allah, dan seluruh kehidupan mereka ini untuk mengajar tentang ajaran Allah itu. Oleh karena itu mungkin mereka tidak merasa ada keperluan bertobat, dan sehingga mereka merasa lebih baik daripada orang lain. Itu yang sepertinya orang anak sulung yang mengatakan ya tetapi tidak pergi. Yang seperti anak bungsu, yang anak kedua yang mengatakan no atau tidak tetapi pergi. Inilah yang pemungut cukai, yang pelacur-pelacur, dia merasa tidak layak masuk ke bait Allah. Tetapi ada keterbukaan menyesal, dan kalau ada kesempatan mau bertobat dan memperbaharui hidup sendiri. Nah, pertanyaan Yesus, siapakah yang melakukan kehendak Allah? Itu pertanyaan pada kita juga. Kadang-kadang kita merasa oke. Oleh karena itu kita mau mendengar Riak Sabda karena kita mau berusaha menjadi setia pada Allah. Tetapi kita tahu kita campuran-campuran. Sekarang mungkin hari Minggu ya, tetapi kalau pergi ke sekolah atau kerja lagi, kita lupa bahwa kita orang Kristen. Dan datang lagi itu Minggu, dan kita ingat lagi. Ya, kita campuran, no? Siapa yang contohnya? Siapa yang lebih baik? Suami yang pemabuk, tetapi gajinya besar, atau suami yang tidak pemabuk tetapi ya di rumah saja malas kerja? Siapa yang lebih baik? Istri yang penyayang tetapi rumahnya tidak teratur, tahu bagaimana memasak, atau istri yang rajin tetapi terus ngomel. Siapa yang lebih baik? Anak yang lucu lah, mulut manis, tetapi main terus dengan HP, tidak bisa diganggu. Atau anak yang suka marah tetapi ringan tangan untuk menolong. Ya, siapa yang lebih baik? Pasangan yang itu nikah di dalam gereja tetapi bermusuh terus,
atau itu pasangan yang ya tidak nikah dalam gereja, tapi ya kelihatan ada kedamaian. Ya, siapa yang lebih baik? Yang itu tante yang rajin ke gereja, tetapi kalau pulang di rumah seperti diktator, atau om yang ya murtad, tetapi akrab dengan anak. Siapa yang lebih baik? Guru yang populer dengan itu siswanya, karena bisa temani sebagai ya teman akrab, atau guru tetapi yang masalahnya ajarannya kurang teratur, pelajarannya tidak ada rencana, atau guru yang teror tetapi siswa itu punya minat studi. Ya sulit memilih karena semuanya itu ada kekuatan, semua ada kekurangan. Kita begitu campuran, no? Tapi mungkin ketika kita itu terhadap Allah, usahalah yang kekurangan kita itu tidak lagi, dan kita berusaha mengoreksinya supaya semua lakukan kita itu menyenangkan Allah. Dan contoh kita adalah Yesus sendiri sebagai anak Allah. Ya berusaha dengan penuh ketaatan menyelamatkan kita sehingga ia menjadi seperti kita. Tidak itu walaupun dalam bacaan kedua dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Ia konsisten mengatakan ya kepada Bapa dan ya sampai akhir. Itu yang diharapkan pada kita. Ya walaupun ada kesulitan, tetapi kita berusaha. Semoga sabda ini memberi inspirasi untuk melihat lagi hidup kita dan apa lagi yang kita bisa lakukan supaya yang kita sudah janji pada Tuhan ketika kita dibaptis, kita setia sampai akhir. Semoga Allah menolong kita dan belas kasih-Nya terus mengalir dalam hidup kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudari. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.